Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan sedikit mengulas tentang perusahaan Microsoft. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah e-commerce yang diampu oleh Bapak Rahmat Taufik Dwi Jatmika STMAB. Langsung saja, topik yang akan dibahas kali ini. Yang pertama yaitu histori dari perusahaan Microsoft yang akan dibahas oleh Dian Andriani. Yang kedua, keadaan perusahaan pasca adanya digital marketing yang akan dibahas oleh Sulistia Apriani. Yang ketiga, yaitu keadaan saat ini perusahaan Microsoft yang berkaitan dengan CRM, ERP, SCM, e-commerce, dan e-money yang akan dibahas oleh saya, Delima Melda Murti, dan rekan saya Ratna Rahil Yanzi. Dan yang terakhir yaitu solusi kedepannya untuk perusahaan Microsoft yang akan disampaikan oleh Abdul Aziz Al-Wahid. Langsung saja kita simak penjelasannya. Saya akan membahas sekilas mengenai sejarah dari perusahaan Microsoft. Bagi Anda yang menggunakan perangkat laptop dengan sistem operasi Windows, tentu tidak akan asing dengan nama Microsoft. Bahkan, Microsoft adalah perusahaan multinasional yang sangat populer di dunia. Microsoft Corporation atau lebih dikenal dengan Microsoft adalah perusahaan teknologi multinasional yang berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April tahun 1975. Nama Microsoft sendiri gabungan dari kata mikrokomputer dan software, yang mana awal didirikannya Microsoft adalah untuk mengembangkan dan menjual penerjemah basic untuk Altair 8800. Altair 8800 sendiri adalah komputer pribadi pertama yang ada di dunia yang dirilis pada tahun 1975 oleh perusahaan MITS. Pada pertengahan tahun 1980-an, Microsoft berhasil mendominasi pasar sistem operasi komputer pribadi dengan MS-DOS yang dimilikinya. Untuk semakin memperluas jaringannya, Microsoft memutuskan untuk mulai mengakuisisi beberapa perusahaan sejak tahun 1990-an. Di antaranya perusahaan yang terkenal diakuisisi oleh Microsoft ialah yang pertama ada Skype Technologies senilai 8,5 miliar dolar pada bulan Mei tahun 2011, dan yang kedua ada LinkedIn senilai 26,3 miliar dolar pada bulan Desember tahun 2016. Microsoft kembali mampu mendominasi pasar, salah satunya pasar sistem operasi IBM PC pada tahun 2015 dan pasar software. Namun, di dalam kemunculan Android, Microsoft harus rela kehilangan sejumlah pasarnya. Untuk membuat tetap mendominasi pasarnya, Microsoft memperluas produknya dengan meliris berbagai macam produk perangkat lunak. 3 tahun kemudian, pada tahun 2018 adalah masa kejayaan dari perusahaan Microsoft, yang mana perusahaan Microsoft mampu menggeser Apple Inc. dan Microsoft juga berhasil masuk ke dalam perusahaan pabrik Amerika Serikat terbesar ketiga. Adapun produk-produk software yang terkenal dari perusahaan Microsoft yaitu yang pertama ada sistem operasi Microsoft Windows, yang kedua ada paket Microsoft Office, dan yang ketiga ada Microsoft Windows Explorer. Sedangkan untuk produk perangkat kerasnya yaitu yang pertama ada Microsoft XBOX Console, yang kedua ada Microsoft Surface RT, dan yang ketiga ada Microsoft Surface Windows 8. Sini saya akan menceritakan keadaan Microsoft pada saat datangnya digital marketing. Baik, kita akan langsung masuk ke cerita Microsoft. Selama 4 dekade, Microsoft telah berkembang dari usaha kecil menjadi bisnis senilai 110 miliar US dollar dengan lebih dari 130 karyawan. Ketika revolusi industri keempat mulai, Microsoft merasakan kebutuhan untuk bertransformasi digital guna menjadi pemimpin di era digital. Tetapi dalam bertransformasi dalam skala yang sangat besar, semua orang dari tingkat bawah sampai CEO harus menyelaraskan dengan visi yang bisa menginspirasi perubahan nyata. Ini berarti semua harus berkomitmen pada cara kerja baru yang akan mengubah setiap proses di Microsoft. Anda atau kita dapat mengikuti perjalanan yang ditempuh Microsoft melalui pengumuman publik CEO Satya Nadella.
pada tahun 2017 saat ia menulis buku hit Refresh yang membahas transformasi di Microsoft dalam konteks AL dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Sebuah cerita yang dikemas dalam pernyataan bahwa AL adalah aplikasi runtime yang akan membentuk semua yang kita kerjakan ke depan. Itu adalah cerita yang dibuat oleh CEO Microsoft tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan lanjut ke pola pikir untuk mindset berkembang. Untuk mewujudkan visi ini, Microsoft mengidentifikasi 4 atribut yang memungkinkan pola pikir ini mengakar. Atribut pertama adalah memiliki obsesi pada pemangku kepentingan yang paling penting atau yang sering kita sebut stakeholder, yaitu yang pertama yaitu pelanggan, dan benar-benar memahami apa yang sangat penting bagi mereka. Dan yang kedua, Microsoft ingin menjadi organisasi yang lebih beragam dan inklusif, jadi tidak itu-itu saja atau monoton. Seperti yang Satya tunjukkan, sebagai budaya perusahaan, kami bergerak dari kelompok orang yang mengetahui semuanya menjadi sekelompok orang yang ingin mempelajari semuanya. Itu adalah salah satu perubahan mindset yang ingin Microsoft lakukan. Dan data ini dihasilkan kemudian dievaluasi terhadap atribut yang diukur dari waktu ke waktu. Mereka memasukkan analisis kuantitatif dan kualitatif dengan kelompok fokus reguler yang memastikan tren yang muncul dan dipahami sepenuhnya oleh si pemangku kepentingan bisnis tersebut. Dynamics 365 Supply Chain Management menyederhanakan pengawasan produksi dari ujung ke ujung, memberikan wawasan yang cerdas pada setiap transaksi mulai dari pemesanan, penggudangan, pengangkutan, hingga pengiriman. Dynamics 365 Supply Chain Management memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan beberapa vendor dan menjaga agar data vendor tetap terkunci. Dynamics 365 Supply Chain Management mengoptimalkan transportasi pesanan dengan modul khusus. Pabrik dapat mengelola kontainer, muatan, kendaraan, dan rute secara efektif untuk memenuhi tenggat waktu. Microsoft merilis Dynamics 365 Commerce yang memungkinkan kita untuk membuat halaman web produk yang terinci dengan ruang untuk penilaian dan ulasan pelanggan. Perangkat ini juga terhubung dengan perangkat Microsoft lainnya sehingga memudahkan pembisnis untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan, dan pembisnis juga dapat dengan mudah melihat grafik kinerja penjualan. Microsoft Dynamics 365 Commerce ini merupakan perluasan dari Dynamics 365 for Retail yang berfokus pada manajemen rantai pasokan, kepegawaian, dan promosi. Selanjutnya yaitu ERP. Microsoft mempunyai produk ERP-nya tersendiri, yaitu yang dinamakan dengan Microsoft Dynamics 365. Dynamics 365 ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada Dynamics 365 Finansi dan Operasi, dan yang kedua ada Dynamics 365 Business Central. Sedangkan Dynamics 365 Business Central ini yaitu solusi dalam manajemen bisnis untuk organisasi kecil dan menengah yang mengotomatiskan dan menyederhanakan proses bisnis. Yang selanjutnya yaitu Dynamics. Ada beberapa cara untuk melakukan transaksi melalui Microsoft, yaitu yang pertama bisa melakukan pembayaran melalui gift card Microsoft, yang kedua bisa melalui kartu debit atau kredit, yang ketiga bisa melalui Shopee Pay yang telah terhubung di Google Play Store, dan yang keempat bisa melalui pulsa operator yang sesuai dengan nomor telepon pada saat pendaftaran akun. Yang selanjutnya yaitu CRM. Microsoft juga menunjukkan produk CRM yaitu yang dinamakan dengan Customer Engagement Plan, yang di dalamnya terdapat fitur-fitur CRM. Dari namanya saja sudah jelas, yaitu Customer Engagement, yang artinya produk ini ditujukan untuk kegiatan bisnis, yang khususnya untuk menjalin hubungan baik dengan para pelanggan, sehingga bisnis akan semakin berkembang. Nah, kesimpulan dan saran beserta solusi bagi perusahaan Microsoft untuk kedepannya. Di abad 21 sekarang, tepatnya di era digitalisasi saat ini,
banyak sekali pekerjaan yang menggunakan akses dari Microsoft, baik untuk perkantoran, instansi pemerintahan, pendidikan, dan yang lainnya. Dikarenakan Microsoft lebih mudah untuk diakses serta lebih mudah untuk digunakan di mana saja dan kapan saja oleh siapa saja. Untuk itu, Microsoft perlu banyak mengembangkan kembali teknologi-teknologi yang saat ini sudah hampir mencapai titik sempurna agar lebih simpel dan lebih mudah saat digunakan, seperti mengedit foto menjadi pengolah kata, video menjadi slideshow presentase, dan lain-lain. Namun, banyak yang mengetahui ada suatu permasalahan, yaitu perihal harga pemesanan akses Microsoft yang harus dibayar dikala kita ingin menggunakan akses dari Microsoft tersebut, terutama bagi individu yang akan menggunakannya secara pribadi dan tidak untuk suatu instansi ataupun perusahaan. Baiknya dalam harga pemesanan ada pengurangan ataupun promosi bagi mereka yang ingin menggunakan akses Microsoft untuk individu. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.